Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada siang hari ini di kediaman Ibu Wiji. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiji karena sudah menyiapkan tempat. Mungkin ada beberapa jajan ala kadarnya, terus saya ucapkan maaf mungkin merepotkan ya Bu ya, jadi berantakan atau jadi Ibu harus menyiapkan dulu dari pagi, mungkin bersih-bersih atau menyiapkan ambalnya ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiji dan kepada ibu-ibu KPM Desa Bangunrejo. Saya ucapkan terima kasih karena betul-betul luar biasa semangat ibu-ibu ini setiap bulan menghadiri pertemuan kelompok dalam rangka untuk sama-sama menjalankan kewajibannya, yaitu harus datang setiap P2K2 dan juga bertekad untuk mencari ilmu sama-sama ya Bu ya di sini Bu ya. Bukan hanya ibu saja, tapi saya juga di sini banyak belajar melalui pertemuan-pertemuan kita, di mana materi-materinya, di mana pengalaman-pengalaman ibu-ibu itu betul-betul menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya sendiri sebagai pendamping Bu ya. Baiklah Bu, ada baiknya sebelum kita mulai acara, seperti biasanya nih, saya kan waktu itu pernah saya sekali pimpin doa, terus saya gantian sama ibu ketua kelompoknya, Bu Sri. Nah sekarang ayo siapa yang bisa kira-kira bantu hari ini kita berdoa, ya pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa ya Bu ya. Di sini kita nggak usah malu Bu ya, kita belajar berbicara, kita belajar percaya diri, belajar mengemukakan pendapat Bu ya. Jadi nggak usah malu-malu. Toh kita juga sering bertemu setiap bulan Bu ya, nggak ada orang lain juga ya Bu ya. Ya silakan Ibu, siapa yang bisa? Ibu bisa? Oh oke ya, silakan Ibu. Ibu siapa nih Bu namanya? Maaf ya Bu ya, saya agak lupa Bu namanya. Oh Ibu ini ya, Ibu Ani ya. Oh iya, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala daulatina sadatina sabi rasulillah yatmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga dengan pertemuan ini kami semua yang hadir selalu sehat walafiat. Kami yang hadir selalu mendapat ilmu yang manfaat, dan semoga kami dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Ya Allah, ya Tuhanku, sehatkanlah kami, panjangkanlah umur kami, barokahilah pertemuan ini, dan jadikanlah anak-anak kami yang mendapat bantuan dari pemerintah itu menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih Ibu Ani sudah mau memimpin berdoa. Aduh, doanya benar-benar menyentuh Bu ya. Jadi Ibu Ani meminta kita agar selalu sehat, agar selalu panjang umur, dan agar bantuan yang diberikan pemerintah itu betul-betul bermanfaat. Ya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada siang hari ini Bu ya. Amin. Nah seperti Ibu Ani tadi bilang, semoga kita diberikan badan yang sehat nih Bu. Nah bulan lalu kita kan belajar tentang kesehatan nih, terutama kesehatan apa? Coba Ibu siapa yang bisa bantu saya ingat-ingat lagi nih pelajaran yang kita bulan kemarin. Oh Ibu silakan Ibu. Iya apa Ibu? Oh tentang Ibu menyusui harus cukup vitaminnya. Iya terima kasih Ibu. Oh Ibu silakan Ibu. Ibu apa yang Ibu ingat kira-kira? Oh tentang anak menyusui empasi ya Bu ya. Oh iya benar Ibu, kalau kita punya bayi itu cuma boleh dikasih ASI aja sampai umur 6 bulan. Iya, ternyata ibu-ibu sekalian masih mengingat pelajaran kita yang lalu. Jadi jangan mentang-mentang kita udah belajar materi lain Bu ya, nanti yang kemarin-kemarin lupa. Yang paling penting itu bukan hanya diingat. Saya minta kita sama-sama, bukan hanya Ibu saja. Saya juga pulang dari sini saya praktekkan di rumah. Kita belajar apa yang kita lihat, kita dengar, kita praktekkan, dan jangan kita lupakan ya Bu ya. Itu yang diharapkan dari pembelajaran kita setiap
pertemuan. Baik, Ibu kemarin kan tadi bilang kita harus memperhatikan gizi anak nih yang bulan lalu. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus jaga gizi anak? Mungkin karena karena kata ibu kemarin ada ibu siapa yang kemarin bilang karena ada cita-citanya anak tuh mau jadi polisi bu, jadi badannya harus tinggi, maka makannya harus terjaga vitaminnya, asupan gizinya dari dalam perut, ya dari hamil sampai anak itu sudah berumur berapa bu ya? Oke ya, terima kasih ibu. Baiklah ibu, sesuai dengan kemarin kita belajar tentang gizi anak, hari ini kita akan belajar tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih, ada nggak ibu-ibu yang mau bantu saya baca ini judul kita hari ini? Ibu, ya silakan. Saya Bu. Iya, silakan ibu. Kebaca ya bu, kelihatan nggak bu? Maju aja bu kalau belum nggak kelihatan. Bisa bu ya? Oh, Oke, baca. tolong dibaca bu. Biar teman-temannya. Dari atas Bu ya. Oh iya, dari atas nggak apa-apa. Nah, Bu, yang baiklah. lain dengerin ya. Kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Kesakitan pada anak seperti diare, kecacingan, dan malaria dapat dicegah dengan mencuci tangan pakai sabun, Ya, BAB di jamban sehat, ya, buang sampah pada tempatnya, ya. dan penggunaan air bersih sehingga anak tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Oke, terima kasih Ibu sudah mau membantu saya membacakan materi kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Tapi di sini tadi ada banyak nih, mencuci tangan pakai sabun, di jamban sehat, buang sampah pada tempatnya, penggunaan air bersih sehingga anak tumbuh tinggi dan sehat cerdas. Tapi hari ini kita akan belajar tentang sebuah penyakit saja, nggak langsung semua bu ya, nanti satu-satu. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, kira-kira ibu-ibu di sini pernah ngalamin sakit apa aja coba? Ibu, anaknya sakit perut, iya ibu, step badannya panas, ibu itu gimana? Oh mengalami kejang-kejang bu ya, ibu cacingan, oke, berarti bu ya. Ibu-ibu sudah lihat, sudah merasakan ya bu ya, beberapa anak-anaknya ibu-ibu itu pernah ada sakit, yang ada yang sakit cacingan, ada yang sakit apa lagi tadi bu? Sakit kejang-kejang bu ya, step itu kalau kita bahasanya bu ya. Oke, sekarang saya punya ternyata bu ya di sini coba. Nah ternyata ibu harus tahu kan, dibilang tadi ibu bilang ada yang sakit perut, ada yang cacingan, ada yang tadi ibu bilang tuh kejang-kejang anaknya. Nah di sini siapa yang bisa bantu saya baca? Ibu bisa? Oke silakan baca bu ya. Ya, anak yang sering sakit pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh kembang digunakan untuk melawan penyakit. Anak pun beresiko tumbuh menjadi anak tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh sesuai umumnya. Ya, terima kasih ya Ibu. Baik, berarti tidak semua penyakit itu ternyata akan ada resikonya ibu. Anak kita mungkin kalau semakin sering sakit, dia mungkin jadi tidak sehat, mungkin dia jadi ketika sekolah dia tidak bisa berpikir seperti teman-temannya yang lain, maksudnya kurang cepat nangkepnya bu ya. Terus ada juga yang mungkin harusnya umurnya 3 tahun berat badannya sekian, dia nggak sampai bu ya. Itu ibu ya ternyata dari yang kita pelajari pada hari ini. Nah baiklah ibu-ibu, saya minta sama ibu-ibu, kan ini pasti berangkatnya tadi ibu-ibu semua pasti berangkatnya bareng tetangga yang di sebelah rumah atau berdekatan. Nah sekarang saya minta gini aja deh biar enak, ibu-ibu duduknya yang misalnya dari dusun 1 duduknya sama dusun 6, dusun 3 duduknya dari dusun 2, pokoknya jangan yang satu dusun deh biar enak. Ya silakan, iya pelan-pelan aja bu ya, silakan. Tetap jaga jarak ya bu, kita masih disuruh pemerintah tetap jaga jarak karena COVID-19 masih ada di sekitar kita ya bu ya. Jangan terlalu dekat duduknya. Baik, sudah siap? Oke, kalau sudah,
sekarang saya minta ibu-ibu, kan tadi saya suruh 2 orang nih, misalnya Ibu Eni dari dusun 1 sama Ibu Mimi dari dusun 6, itu berdua. Nah, nanti yang bergantian bercerita. Misalnya Ibu Eni bercerita, Ibu Mimi diem, nggak boleh disela dulu, dipotong kalau kata kita, Bu ya. Nah, itu ceritanya tentang apa aja? Misalnya tentang apa sih penyebab diare gitu. Diare tahu ya, Bu ya? Oh, mencret kalau bahasa kita, Bu. Iya. Terus yang kedua, cerita bagaimana ibu melakukannya, dikasih obat apa gitu ya. Ya, silakan, saya kasih waktu 3 menit ya, Bu ya. Nanti gantian setelah ibu temennya bicara, nanti gantian temennya lagi yang mendengarkan gitu, Bu ya. Oke, silakan Ibu. Baik, selesai Ibu. Baik, kalau sudah selesai, saya minta yang perwakilan satu-satu itu dibagi kembali lagi ke perdusunnya tadi, dusun 1, dusun 1, dusun 2, dusun 2. Ya sudah. Sekarang saya minta satu aja deh yang bercerita. Dari yang apa tadi ceritain sama temennya. Misalnya sakitnya apa aja, misalnya mencret, terus dikasih obat apa, terus apa aja yang anak-anak rasakan gitu. Ya, Ibu. Oke, silakan Ibu, ceritakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan ceritanya. Baik, ternyata menurut Ibu Juminem tadi mengatakan kalau anaknya itu pernah mencret, kalau bahasa kita, Bu ya, kalau bahasanya Indonesia itu diare, Bu ya. Nah, itu sampai anaknya itu kesakitan, menangis, terus bolak-balik ke kamar mandi. Sama Ibu cuma dikasih apa tadi, Bu? Kasih minyak lampu sama apa tadi, Bu? Minyak lampu sama minyak sayur sama apalagi minyak kayu putih ya, Bu ya. Oh iya, dikasih obat itu sembuh Ibu. Oh iya, sembuh. Iya. Terus ada lagi tadi Ibu, siapa tadi, Ibu Ani ya, cerita anaknya sakit, terus sama Ibu Ani sakit seperti itu, mencret, terus sama Ibu Ani dibuatin air anget kuku, dikasih garam sama gula katanya. Itu namanya diajarin sama tetangganya oralit, dia bilang oralit alami kayak gitu, Bu ya. Baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bercerita pada hari ini. Sekarang apa sih itu mencret? Kalau kata kita itu, kalau kata bahasa Indonesianya diare ya. Coba kita sama-sama nonton videonya Ibu ya. Kita tonton dulu, nanti biar sama-sama kita tahu apa sih itu diare atau disimak ya Bu. Kita nonton bareng-bareng ya, nanti biar kita tahu apa itu dan bagaimana cara mengobatinya ya Bu. Saya bertanya, apa sih yang namanya diare? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau buang air saja. Itu benar kok, benar. Apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya. Bahaya.
Kita tadi sudah menonton sama-sama film yang menceritakan tentang penyakit yang kata ibu-ibu itu sakit perut atau mencret. Itu ternyata disebut diare, Bu ya. Tadi dia bilang apa, Ibu? Oh iya, dia bilang bahaya, bisa sampai kematian. Terus apa lagi yang Ibu bisa tangkap dari video tadi? Ibu, iya harus menjaga kebersihan. Ibu, iya harus cuci tangan. Terus apa lagi? Harus sering-sering peralatan makannya harus bersih. Iya, harus sering-sering membersihkan lingkungan. Betul, Ibu ya. Oh iya, masak air harus sampai matang. Kalau kata kita bahasanya sampai umuk ya, Bu ya. Kan bahasa sini, Bu ya. Iya, Bu ya. Nah, tadi berarti kan Ibu sudah bisa tahu nih. Ternyata cara menangannya gimana? Itu dikasih oralit. Maksudnya oralit itu apa, Bu? Jadi di setiap kita kalau di sini, Bu, pustu atau polindes, misalnya fasilitas kesehatan, atau kalau ada bidan ke bidan, itu minta oralitnya, minta oralit misalnya anak sakit perut. Jadi jangan lagi tadi kayak ibu siapa tadi ya yang bilangnya dikasih diobatin, dikasih minyak lampu, dikasih di perutnya itu. Di sini kan dianjurkan nanti dikasih oralit. Nah tapi kalau dia sudah nggak mau makan, tadi kan dibilang kalau dia sudah lemas atau sudah cair badannya sudah kelihatan pucat, itu cepat-cepat dibawa ke puskesmas, nggak usah. Nah berarti sekarang kalau anak kita sering kena itu, kita harus jaga kebersihan yang pertama. Terus kedua, dia bilang kita yang jelas harus siapin oralit tadi dibilang sama tablet zinc, Bu ya. Tablet zinc itu ada di pustunya atau polindesnya. Berarti sekarang kalau pas ke puskesmas atau kita pas balita itu minta aja sama polindes atau pustunya, Bu ya, minta oralit. Jadi kita sudah disediain oralit dan lihat kadaluarsanya, Bu ya. Jadi ketika anak kita kena diare, kita udah punya sediain oralit di rumah, Bu ya. Oke, sekarang saya minta biar lebih enak nih, ibu-ibunya gantian ya, biar dibaca dulu materinya. Oke, ibu-ibu. Nah, kita simak dulu yang ini, Bu ya. Coba ibu siapa yang bisa bantu saya tadi, dia bilang diare adalah apa? Oke ya, silakan Ibu. Diare adalah buang air besar, BAB encer atau berupa air saja terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oke, terima kasih Ibu. Oke Ibu, ya silakan Ibu. Lanjutkan Ibu. Saya Bu. Oh iya, lanjutkan yang Bu ya. Lanjutkan baca Ibu Ani, silakan. Teruskan ASI dan MPASI ketika anak diare. Ya. Berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Oke, lanjutkan Ibu, gak apa-apa Ibu. Segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Iya, lanjutkan Bu. Cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke, terima kasih Ibu. Nah, buat ibu yang kurang jelas atau nggak kelihatan, itu bisa buka buku pintarnya. Ada yang bawa ya buku pintarnya ya. Itu halaman 35 Ibu, halaman 35. Nah, di sini mungkin dia bilang Ibu, diare itu ternyata buang air besar yang encer berupa air lebih dari 3 kali sehari ya Bu ya. Berarti itu termasuk diare kalau kata kita tadi mencret ya Bu ya, kata Ibu tadi. Teruskan ASI dan empasi. ASI tahu ya Bu ya, ASI kemarin ya. Empasi sudah tahu ya, empasi tadi apa? Iya, makanan Bu ya, makanan tambahan ASI. Nah, baiklah Ibu-ibu, dari hari ini pertemuan kita hari ini, kira-kira ada nggak yang mau kita diskusikan atau siapa sih yang bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari tadi barusan ini atau menyimpulkan lah Bu, menyimpulkan Bu. Saya Bu. Ya silakan Ibu. Kesimpulan yang didapat barusan dari perkumpulan ini yaitu kita lebih tahu untuk tata cara memberikan gizi pada anak, menjaga lingkungan, dan tata cara menanggulangi atau mengobati ketika anak terkena penyakit. Oke, terima kasih Ibu. Iya betul. Jadi diare itu seperti yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Oke, stop Pak. Ya silakan disampaikan Ibu tadi sesuai